Jangan lupa subscribe, jangan ora subscribe tak klik dengkulmu. Oke, selamat datang di Glidik TV Podcast Deva Doremiva. Siap. Bener namanya Deva Doremiva? Enggak, namanya Deva Marsiana. Deva Marsiana. Tapi nama panggungnya Deva Doremiva. Deva Doremiva. Kenapa tuh? Iya. Yepa juga bisa sih sebenarnya. Ya, Tergantung. Ya karena apa ya? Nek wong Jawa iki ngaranine apa ya? Otak-atik gathuk ngono ya. Otak-atik gathuk, oke. Nah, tapi di sisi lain juga karena mungkin aku suka juga sama musik juga sih. Jadinya ya dipasasin aja Deva Doremiva kok bagus gitu ya. Jadi ya udah. Terus teman-teman juga kalau dari dulu Yepa, Depa kan kalau orang pelo gitu kan ngomongnya kalau V susah. Mesti zaman kecil mesti. Iya, cuman kecil biasa lah. Nek cilik diarani apa wae sih pokoknya Cici, Yepa, Epa, Dep, banyak lah pokoknya kayak gitu. Banyak sebutan-sebutan. Kalau yang berarti yang tadi yang Doremiva tuh karena kamu juga suka musik. Ya, kayak gitu. Tapi dulu memang aku taunya kamu jurusannya seni musik loh. Oh gitu. Iya, tapi banyak beneran. Waktu pertama jadi maba itu ngiranya juga anak musik, Nah, terus makanya malah terus dikiranya juga Chinese kayak gitu. Oh, kamu nggak Chinese? Enggak. Mau toh? Enggak yo. Jawa. Cuman emang dari ibu sipit, dari keluarga juga ya pada sipit-sipit. Nah, itu awalnya emang tak kira seni musik. Ya kamu. Aku manggilnya Yepa aja ya. Yep Atau aja boleh. Kan emang Mas Agil biasanya begini iya, ya, Pak, makanya. Oh iya. Yep gitu kan. Gitu. Jadi Oke. Deva Doremiva. Itu sejak kapan? Yep. Dipanggilnya Deva Doremiva tuh dari sejak SMP. kapan? Jadi tuh ceritanya juga kebetulan waktu SMP aku udah seneng itu nontonin Suju. Super Junior itu loh, K-pop itu loh. Oh. Seneng men. Suju tuh minuman? Enggak ya? Bukan. Iya. Oh beda ya Suju. Kan jadi kan ada personil Super Junior, Super Junior. namanya Yesung. Yesung. Yepa panggilannya Yepa juga. Lah Apa ya? kebetulan iya. Ya kok kayak akhirnya kok sama kayak namaku Depa Yepa gitu kan. Terus nggak tahu kenapa jadi kayak seneng banget, fanatik dulu tuh sama Korea kan, seneng dance. Versinya apa? Versinya Suju apa namanya dulu? Ayo Pak. Apa ya? Elf ya? Yes. Itu SMP. Everlasting Friends. Dulu. Bikin grup-grup gitu nggak ya? Dulu kayak girlband gitu ya. Iya, dulu tuh ya zaman-zaman biyen emang sukanya kayak gitu sih aku. SMP ya? SMP-nya mana dulu? SMP-nya di SMP 2 Aji Barang. Aji Barang. Ngapak. Oh ngapakers ini. Banyumas nih, ya orang ngapak orang kepenak. Oke. Aji Barang. Iya. Aji Barang tuh Banyumas? Sebenarnya bukan Aji Barang tapi Desa Cikawung, kecamatannya Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Jadi masih kesana lagi. Sebelum Aji Barang lah. Tapi gak kelihatan ngapaknya loh kamu tuh. Iya kalau sama orang ngapak, aku maunya ngapak. Tapi kalau tergantung siapa lawan main saya. Kalau udah Lawan bicara saya maksudnya. udah ketemu rumpunya mesti ngapaknya keluar. Nera sajane iki ngomong ngapak ya iso. Janganlah aku yang Jangan ya? susah. Bingung ya? Kono terjemahannya translate ngono kan. Aku susah. Malah dawa sing edit angel gitu. Editornya Repot. bisa. Nah, bisa. Sayangnya Tapi yang nggak ngomong mudeng. dase. Yo. Di sensor wae ada dasi mau. Mas, maafan. Ceplosan man. Gitu, Deva Doremiva berarti sejak SMP ya? Iya. Makanya kan Deva Doremiva gitu kan. Ya. Dulu kebetulan kita kan satu jurusan juga nih. Taunya dulu Mas Maba musik. Satu angkatan sama Siman ya? Iya sama Siman. Satu Danu Prasetyo itu Danu loh. Prasetyo. Yang orangnya sok cool itu loh. Jangan nak Siman Kak. Nek mlaku beribawa ngono lho. Ejian. Lah aku berwibawa ki piye kuwi? Lah ya mbo, pokoke yus kayak ngono lah. Kayak wis bapak-bapak yo pantes ya. Enggak dia tuh calon kayak kepala rumah tangga lah intinya kono-kono. Pencitraan. Ternyata ya terusnya Tapi banyak emang ya. beribawa orangnya. Berwibawa. Iya, pantas jadi pemimpin. Ya tak, Iraman. Berwibawa nih adik kelas ini orang-orang yang hilang bawahnya. Ada nih. Ya maklum tapi lah. dia ya walaupun ngentur di sembarang tempat itu kan, tapi Itu jangan dibongkar. oh jangan siap. Jangan dibongkar di sini tuh. Ya siap. Menjengkelkan sekali emang tapi jangan. Tapi ya emang dia kayak gitu sih Iya, ciri khasnya. Berwibawa lah ketua hima kan dulu kan. Ketua hima ya. Ya
yang ngomong juga mantan loh ya. Mantan kita. Udah. Kalau mantan jangan dibahas ya. Oh iya siap. Mantan itu harus di. Ya lanjut. Ayo, tes. Lanjut. Saya ini pembahasannya mau. Sekarang sedang sibuk apa, Deva? Sekarang sedang sibuk apa? Ya berkarya sih mas. Berkarya sama kuliah juga. Kuliah ya? Kuliah Masih juga. S2. Mm-mm. Udah tesis? Udah. Ya proses. Masih proposal. Proposal. Baru awal-awal banget. Semester 3 ini. Oh, baru semester 3 kamu tuh? Iya, lo kira semester piro? Aku kira udah mau ini. Berapa semester sih kalau S2 tuh? 4. Iya, doain lah. Oh, normalnya 4 semester. Yes. S2 tuh. Oh. 2 tahun kalau tepat waktu. Amin. Kalau nggak Doain tepat? aja. Kalau nggak tepat ya. Ya janganlah, semoga tepat waktu. Ya berkarya juga sih, Mas. Ini yang paling baru ngapain? Seringnya sih malah sekarang tuh malah syuting-syuting sih, Mas. Syuting. Iya. Ya endorse sambil jalan. Endorsementnya dia selalu tiap hari. Iya. Sambil terus ya itu pasti kalau nggak misal jadi model video klip ataupun kadang band juga, terus syuting juga, Yang kemarin MC tuh juga, yang kemarin tuh di Instagram tuh jadi photoshoot. Kenapa? yang kemarin di Instagram baru upload itu jadi hantu tuh apa tuh? Oh itu sebenarnya itu aku kan ini cerita ya dari nggak apa-apa. Ya memang harus cerita di sini. Kalau iyalah. Dari awal apa nggak usah? Ya udah dari awal. Ya sebenarnya kan aku ini sama sutradara Semarang memang udah rencana mau buat beberapa episode sih tentang horor komedi. Oh enggak, berarti enggak movie langsung satu kali selesai itu enggak? Kalau per judul sih beda-beda sih. Maksudnya ceritanya beda tapi intinya masih horor kayak gitu. Nah kemarin itu aku juga sebenarnya dadakan karena juga waktu yang udah mepet jadi wis pokoknya atraksi lah biasa. Spekulasi dan nggak latihan naskah juga yang penting intinya kayak gini. Yang penting bisa eksekusi aja di lokasi terus ya aku juga ini tantangan sih kayak aku kan sebenarnya biasanya cuman misal kalau di horor kan aku biasanya jadi hostnya atau jadi yang bukan yang hantu gitu ya. Cuman kalau kemarin emang jadi 2 tokoh yang menggambar karakternya ini beda-beda gitu. Jadi pertama jadi cewek yang sentil, terus ini jadi cewek cantik lah kayak biasanya, terus malamnya jadi hantu yang mengerikan tapi gokil juga gitu. Oh si cewek cantik ini tuh hantu kalau malam? Iya, jadi aku tuh suka sama manusia ceritanya, aku tuh udah hantu tapi suka sama cowok gitu karena tidak tahu diri. Wah ini dibongkar, ini dibongkar di sini ya nggak apa-apa ya. Jadi ya itu terus ceritanya karena aku tuh setan gabut gitu loh, nggak ada kerjaan, terus akhirnya lihat cowok mobilnya mogok, digodain, terus akhirnya malah suka kayak gitu. Dan pada akhirnya terbongkar hantu karena si siapa namanya yang pokoknya ada nanti yang gemuk itu bilang kalau misalkan aku tuh takut kucing kan kalau misalkan tuh kan Kunti katanya sih takut kucing ya kan. Akhirnya aku berubah jadi sosok asli terus ya udah gitu. Tapi nanti banyak ini sih scene-scene yang maksudnya nggak terduga. Iya maksudnya. Nanti di ceritanya, nanti maksudnya di proses-prosesnya. Itu kan kalau itu kan cuma sebagian besar aku ceritain. Sebagian kecil maksudnya. Sebagian kecil. Secara umumnya berarti. Secara umum. Nah, bocoran ya. Bocorannya. Nggak apa-apa deh. Tapi boleh kan? Ya boleh. Yang penting nanti tonton ya. Iyalah pasti. Iya tapi. Judulnya apa ya? Judulnya apa? Masih rahasia. Masih rahasia. Tapi intinya ada Villa Casper. Horor komedi Villa. Lokasinya ada Villa Casper namanya. Itu di mana tuh? Disebutin ya pokoknya di Semarang aja sih. Oh di Semarang. Iya. Iya itu kemarin syuting sehari yang nggak tidur tuh mas, aku tidur di kursi cuma berapa menit doang sampai dini hari penekan wit gitu loh tekan. Tidur di pohon? Enggak. Enggak lah, maksudnya ada adegan yang naik pohon Kamboja. Inilah ya. Pas jadi hantunya itu. Apa? Pas jadi hantunya. Pas jadi hantunya dan ada kejadian yang sedikit. Kenapa di pohon itu sih? Di pohon Kamboja kenapa? Ya kan memang biasanya kalau Kunti gimana? Nah itu makanya kenapa kok? Ya. Kamu nggak? jangan dulu. Iya. Nah, saya. Oh ya. Nggak takut ya?
Enggak sih, enggak. Tapi malah yang aku pikirin tuh bagaimana aku memerankan itu dan sampai ke penonton gitu loh. Oke. Jadi malah tantangan aku mikirin itu, enggak yang lain-lain justru. Tapi anehnya ya, maksudnya aku nemuin kejadian yang Ganjil? iya itu iya setelah pokoknya di lantai atas tuh, di lantai atas kan maksudnya tempatnya kan kayak joglo, villa yang rada tua lah maksudnya gitu. Pas aku udah selesai tag, maksudnya aku buat video ya, itu tuh lukisannya jatuh sendiri sebelah kanan pintu, brak, nggak Itu- ada angin, nggak ada apa. Itu teman-teman kan di bawah, yang di atas cuma waktu itu aku sama temanku si Mas dari itu di atas. Apa ki gitu kan, cedet, lukisannya jatuh. Ibaratnya aku di sini tapi lukisannya di pintu sini depan nih. Itu jatuh brek. Terus aku mencoba tenang. Itu lukisan properti bawa sendiri atau? Properti udah di joglo itu, di rumah itu. Nah berarti kan lukisan memang udah ada di situ kan? Lukisan udah di situ. Enggak bawa sendiri? Enggak bawa sendiri. Jadi tapi kan ibaratnya nyantol rano angin ya toh. Tiba-tiba jatuh. ya mungkin pengen kenalan. Tapi nggak ganggu. Oh, tapi memang tempat yang dibuat syuting tuh memang terkenal. Ya, I don't know. Tapi katanya ya rada-rada. Soalnya kan kalau kayak gitu joglo, terus rumah-rumah yang berbau masih barang-barangnya masih kayak ini loh Mas, tradisional banget gitu loh. Nah gitu. Ya biasanya gitu. Oh, berarti itu kemarin tuh sebenarnya persiapannya nggak begitu panjang buat film ini, proyek film ini. Benar. Ya karena dia juga nyesuaiin waktu aku dan yang penting Mbak Deva bisa berapa hari free gitu waktu itu kan. Ya udah. Memang susah cari waktu free-nya dia tuh susah. Alah. Jadwalnya tuh loh. Iya kan? Itu dari bulan Maret. Loh. Wong itu aja kan kemarin juga sempat break karena Loh kenapa harus break? kan ini kan Ada masalah? yaudah ini ya ngobrol aja terbuka ya kan karena lagi pandemi COVID. Jadi adegan waktu itu malam waktu mobil mogok kan harusnya memang syuting di deket situ sih. Tapi ya tetap susah karena kan nggak boleh kalau di warga situ kan tetap maksudnya tetap dilarang kalau buat aktivitas. Sekarang ada batasannya kan ya. Kalau nggak salah aktivitas tuh sampai jam 9 kalau jam 9. 9 apa malam? Sekarang gitu makanya. Kalau mulai 9 malam Udah break nggak boleh ada orang yang aktivitas. virusnya keluar. sebelum jam 9 malam nggak ada virus. Jadi boleh. Terus terhalang hujan juga kemarin sempat berapa diulangi lagi malamnya diambil lagi kayak gitu. Berarti kebanyakan improv Kebanyakan di lapangan ya, itu. ya Dengan begitu. waktu persiapan kan? Iya kalau mungkin Om sutradaranya kan Om Banca itu mungkin udah persiapan cari talent yang memang udah ini ya. Maksudnya dalam arti dia sedikit udah paham lah gimana situasi nanti di sana, eksekusi gimana biar nggak lama gimana gitu kan. Biasanya yang carinya dia yang tes gitu. Tapi ya kalau aku sih masih belajar juga. Cuman maksudnya yang kalau setiap sutradara kan punya keinginan masing kekarepane dhewe lah intinya ngono. Nah, bagaimana bisa cepet tanggep ketika di lokasi biar nggak kita sama-sama capek nih berarti jam sakmene wis piye ki ora barbaris langdus. Nah misalkan satu kali teks selesai itu kan udah katis ayem lah ibaratnya gitu. Ya udah gimana di situ berpikir apa namanya cepet di saat itu pula kayak gitu. Memang sudah diperhitungkan si sutradara ya. Ya. Kalau kamu mah ya nggak usah diragukan. Alah enggak. Ya Aku mana ya ya? sama-sama belajar mau apa ya yang penting dirasain aja sih di jiwaan. Nyatanya kan si sutradara Mas Banca ini berarti kan ngajak Diva kan. Nggak ngajak saya gitu loh, ngajak aku kan sulit teman. Ya mungkin terkenal dong. Ya gitu. Mungkin aku petakilan kali ya. Emang kemarin dicari karakter yang petakilan gitu kemarin? Enggak juga kan ini ceweknya juga ada kalemnya ada ini. Yang penting bisa menjadi gitu. Kalau kita peran itu harus menjadi sosok menjadi gitu. Bukan kita harus memikirkan kibar ki kudu kayak ki tapi gimana ya? Tapi kita tuh membayangkan menjadi gitu. Kayak misal kayak tokoh ya banyak artis yang udah ibaratnya kayak Susana kan Luna Maya gimana selain make up tapi dia gestur dan lain-lain itu kan harus menjadi. Mbuh ibaratnya itu
tampangnya kita di kamera jelek atau apa ya kita harus menjadi dia gitu. Jadi jangan apa ya, jangan masih Jangan jaim. lost. Aku tuh lost. Lost doll. Lost dulu. Biasanya kamu ada persiapan khusus nggak sih Yap, itu mendalami karakter gitu? Sebenarnya kalau aku apa ya, intinya tahu aja sih, oh ini misalkan Kunti itu ya kayak gini kan, karena udah sering nonton horor dari kecil, aku seneng horor juga sih, seneng horor. Siapkan ini aja fisik mental aja yang penting, sama apa ya, kalau ada apa kejadian itu harus siap gitu. Tapi selama ini belum pernah lihat Kunti beneran? alhamdulillah belum. Pengen nggak? Lah itu kemarin aku yang jadi. Sebenarnya kepengen ya. Tapi jangan sampai sih. Nanti tapi ya jujur ya. Nek Kunti tuh aku masih mending. Tapi nek yang paling aku takut tuh apa aja? Apa? Sugus. Sugus itu permen. Pakai sugus. Oh, ayo paham. Kenapa? Nganu apa? Jadi diem tapi munculnya tiba-tiba gitu loh, kayak mantan. Mantan apa ki? Allah. Oh. Beda teman ki lu horor mah. Loh katanya tadi sugus, berarti ada yang lebih horor kan? Mantan ki horor. Lah ya berarti yang lebih horor dari sugus kan mantan berarti kan? Keceplosan lo, los banget lo. Wis ora. Maksudnya sih malah sih ngomong mau tau mantan itu. Oh lo, Ora aku. Deva mana? Please jangan bahas itu. Oke? Apa ini Mas? Mantan iki. Kenapa? Masih kira kau jangan ngomporin ya. Emang kenapa nggak boleh bahas mantan, kenapa ya? Apa sih mantan ki opo? Pangalan opo? Lah makane. Wis to. Oh ternyata sepertinya memiliki masalah asmara yang pelik sepertinya. Enggak man, maksudnya enggak aku tuh enggak fokus kayak gitu, maksudnya fokus yang udah kayak gitu loh. Oke, gini ya berarti asmara tuh nggak prioritas ya untuk saat ini buat kamu? Tegas banget jawabnya. Soalnya apa ya, belum aja mas, belum pikiran, belum pengen lagi. Belum nemu? Belum nemu pun kayaknya aku juga, maksudnya udah nemu pun kayaknya aku belum lah. Harus ini dulu, membutuhkan waktu aku. Sekarang prioritasnya apa yang paling ini? Bisa. Paling menjadi fokus kamu saat ini? Yang jelas kalau misal fokus sih sebenarnya aku pengen ya kuliah diselesain dulu lah ya kan. Kuliah ya, pendidikan berarti. Terus sambil apa yang jadi cita-cita aku juga, aku berusaha juga lagi dalam masih berjuang lah gitu. Walaupun sebenarnya banyak mungkin yang tadi teman-teman bilang, oh Deva udah ini udah termasuknya udah inilah bagus udah ini, tapi kan menurut aku malah belum mas, maksudnya itu masih belum apa-apa gitu. Jadi setiap orang kan punya grit sendiri. Menurut orang ini udah, tapi menurutku belum gitu kan ya. Ya yang penting tetap berusaha lah melakukan yang terbaik aja sih kayak gitu. Oke. Terus ya, kamu tuh biasanya dari habis project ini nih, memerankan ini. Terus habis itu selesai, dapat tawaran lagi project lain dan itu memerankan tokoh yang berbeda tuh. Beda. Itu butuh waktu enggak sih kamu? Kembali lagi ya mas, aku orangnya senengnya atraksi ya pancen. Jadi apa ya? Misalkan dari sana minta ada persiapan latihan juga aku oke gitu. Tapi kalau misalnya langsung di lokasi juga ya nggak apa-apa, tantangan sih. Justru malah appreciate banget ketika aku udah langsung terjun di situ, tapi udah langsung mendapatkan respon misalkan yang baik, berarti kan otomatis aku juga merasa, oh aku harus bisa lebih baik lagi nih, berarti aku bisa nih gitu. Jadi ya apa ya, kepuasan tersendiri aja sih kalau gitu. Oke. Pernah nggak siap kamu tuh kebawa karakter? Karakter. Oh itu ya. Jadi kamu udah mendalami nih, udah dapat banget nih feel-nya, sampai pulang ke rumah udah nggak kerja tuh masih ke bawah gitu loh. Pernah nggak? Enggak sih. Kalau aku karakter ya apa sih ya? Aku kayaknya masih kayak gini deh. Maksudnya ya, enggak, misalnya kamu kan karakternya seperti ini, terus kamu memerankan tokoh yang galak tiba-tiba. Terus itu ke bawah. Enggak ya? Enggak sih, karena kan tahu mana yang dihadapi nih, apa dulu konteksnya gitu. Jadi ya kayaknya bisa dikontrol sih kalau kayak gitu. Memang mahasiswa S2 tuh jawabannya enak ya? Halah apa? Tertata rapi. Kayaknya ngono. Wis to. Membahas konteksnya tuh enak loh. Wis coba mahasiswa ayo.
Lah nggak boleh bahasa apa-apa, ini suruh bahasa apa ya? Asmara nggak boleh, pendidikan nggak boleh. Oh, mungkin apa ya? Gibah wae po. Mungkin lebih ke ini inspirasi buat anak muda aja sih, motivasi Oke. buat aku Itu, aku bentar. suka itu karena Diminum Nep, diminum. iya minum saya. Telak anu iki. Aduh, buatan Dek Lilis ya? Iya. Ya? Mm-mm. Bisa. Kopi buatan Lilis. Tenan ora man, jajal sik man. Beneran. Enak kopinya. Jadi Katanya abis ini mau buka warung man ya? Abis ini buka Mantap, ya. warung. ini tehnya pas banget man. Heeh. Manis manis. Semanis semanis deknen. Halah. Nah kan, mancing-mancing. Halah. Ora. Mancing-mancing dibahas ora gelem. Ora aku kadang ki komedi juga kok. Ora aku sepanang ya ta. Nah, ke bawah. Kena meneh. Mancing-mancing dibahas ora gelem man yo. Kalah juga ya. Anu ya sebelum lanjut ya ke ini buat ini nanti dibahas belakangan. Gini, kemarin kan sempat ada pandemi kan. Itu kan orang seperti kamu pasti sangat terdampak kan. Terdampar. Terdampar di hatinya siapa? Alah, kan tekan kono meneh. Terdampak banget. Ya kalau aku sih kenapa ya, Mas? Jujur ada Covid apa enggak tuh malah sama aja, Mas, rasanya. Loh, Karena yo masih setiap harinya masih produktif soalnya, Mas. Entah, maksudnya dalam arti produktif itu kan kita nggak harus keluar rumah. Oke. Di dalam rumah pun bisa gitu loh. Nah itu sebenarnya kayak kalau mahasiswa kan jarang ya, rata-rata pada mahasiswa tapi jarang baca buku ya kan, termasuk aku ya kan. Nah itu yang kadang juga aku mulai sekarang nyempetin baca buku gitu. Oh gara-gara Covid itu? Ya nggak kena Covid sih Mas. Jadi ya sekarang memang harus sih, karena udah menyadari, udah mulai ini juga tesis gitu kan, udah ya dikit-dikit harus sempetin walaupun apa? waktunya angel ya ngono kuwi Oke. disempetin. Ya aku kadang ya kayak gini ya Mas. Kadang lagi Covid kayak gini malah banyak tawaran-tawaran malah, tapi yang di luar sana Mas, nggak di Semarang, di Jakarta. Di luar kota? Nah, kemarin itu kan sebenarnya juga aku kan suruh ngirim video fighting. Lah, kebetulan malah diterima, tapi di sana harus karantina 2 minggu sama kalau di asrama itu maksudnya kita latihan fighting itu kan kalau layar lebar kan ini waktunya nggak sebentar. Jadi membutuhkan latihan minimal 1 bulan sebelum. Minimal. Ya, digojlok dulu di sana lah istilahnya. Nah, ya itu sebenarnya hari Jumat ini pun aku suruh ke sana. Tapi karena apa ya? Aku juga harus izin orang tua dulu ya kan. Itu yang paling sebenarnya aku tuh masih ngambang antara kan curhat toh jadi nih. Enggak apa-apa. Ya, jadi bagaimana biar meyakinkan orang tua biar orang tua tuh nggak khawatir karena Jakarta kan tahu sendiri lah, kota besar terus Apalagi cewek sendirian di sana ini gimana. juga katanya mau PSBB lagi kan? Nah, PSBB lagi belum itu kan. Ya memang resikonya ya karantina dulu sih sebenarnya di sana. Walaupun ya sambil kuliah, sambil gitu. Aku pernah juga syuting iklan Puyer 19 itu loh. Oh ya Nah, itu. aku kan di Salatiga kan jadi jam 12 malam gitu kan ada latihan. Jadi ketika break dan itu pas lagi UAS. UAS harus dikumpulin jam 12 malam kan terakhir. Jadi sambil break aku sambil ngetik, sambil lagi tag lagi. Di tempat syuting berarti? Iya, di tempat syuting. Nah, ya kayak gitu harus pintar-pintarnya mencuri-curi waktu sih kalau kayak gitu aku. Dan kalau misalkan kalau misalkan nggak bisa nugas gitu tuh harus nggak tahu gimana caranya, pokoknya aku nyempetin banget gitu. Pokoknya ya aku soalnya kalau ketinggalan kuliah apa gimana tuh tetap nggak tenang pikirannya nggak bisa ngelos gitu loh. Masih Tetep punya harus tanggung jawab. Jadi takutnya pertemuan depan aku nggak ngerti juga kan, jadi malah jadi beban juga tambahin gitu. Dan memang tanggung jawabmu kan itu sebagai. Betul. Ya itu resiko lah, semuanya ada resiko plus minus. Dan tapi tantangan sih menurut aku. Ya, itu. Denger ini Dewa cerita kayak gini ya, aku merasa gak berguna hidupku. Kira. Ya ora ngono deh. Enggak Bangun gitu. tidur ngopi sarapan. Dia bingungnya, aduh ngerjain tugas, tesis sama ngapalin skrip syuting. Aku bingungnya gini ya, Pak, aku bingungnya mangan apa ya?
Mbak iki mangan apa? Heeh. Lah mangan kan sakno nih, yang penting kenyang lah gitu. Nah Bang. itu, kamu dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat luar biasa sekali. Aku ki dihadapke mangan apa wis bingung. Makanya aku mendengar ceritamu aku merasa nggak berguna hidupnya. Gitu. Mantap. Penting bersyukur ya. Bersyukur. Ini Terus? sih. Ya memang mungkin karakter aku dari kecil emang nggak bisa diem anaknya. Jadi nggak bisa. Yo senengnya takilan gitulah. Ya nggak petakilan sing anu sih. Tapi maksudnya nggak bisa, bisa yang diem. kayak maksudnya harus pasti setiap hari harus ngapain, ngapain. Tapi dalam arti aku pengen ngapainnya itu menghasilkan sesuatu gitu loh. Menghasilkan satu entah itu karya ataupun pengalaman tambahan atau apa yang di luar keseharian gitu loh. Jadi mencoba hal-hal baru yang memang aku ngerasa oh ini kayaknya aku bisa nih gitu. Kenapa nggak dicoba gitu. Oke. Aku suka tantangan hal-hal baru sih kayak gitu. Pokoknya tiap Yang hari, masih berbau dengan seni gitu aku suka. tiap hari harus ada yang dipelajarin kayak gitu kan. Iya, tiap hari pokoknya harus ngapain gitu intinya. Berarti ini yang di Jakarta tuh nggak diambil. Masih 50-50. Oh masih Jadi pertimbangan. nanti aku mau izin orang tua dulu nih Bapak Ibu. Semoga direstui karena kan Amin. harus minta restu orang tua dulu kan. Itu yang susah. Tapi emang sih aku ini kebetulan fighting ya. Jadi aku pengen banget dari dulu loh. Nah, ya itu. Ini garapannya siapa film ini? Nanti masih rahasia. Yang jelas action sih masuknya nanti. Bioskop. Cuma karena memang sih lagi pandemi kayak gini jadi masih segala sesuatunya masih rada sulit karena harus ngurusin ini lokasi dan lain-lain masih ribet. Terlepas dari ini ya, terlepas dari ada misal saat ini nggak ada pandemi, nggak ada COVID, tapi memang kamu ada keinginan untuk Wah, meniti karir di Jakarta. Sebenarnya apa ya, keuntungan ada pandemi seperti ini malah buat aku bersyukur juga sih di sisi Nah, lain. Karena enggak, maksudnya ini kan kuliahnya daring nih. Oh, Bisa disambil kegiatan juga gitu. Ya maksudnya bisa sambil nyempetin kegiatan yang menuju ininya aku, passionnya aku gitu. Maksudnya ke pengenannya aku gitu loh. Nah makanya, tapi malah ya emang lagi COVID kayak gini ya tetap ada yang, maksudnya daerah yang tetap nggak PSBB kayak tadi itu kan. Nah, ada yang ketat banget. Ya udah lah intinya semua tuh ada plus minus sih. oke. Ada COVID, ada intinya ada hikmahnya juga gitu. Karena kalau masuk full kan emang nggak bisa ngapain juga kan, maksudnya kuliah ya kuliah sih. Tapi kalau sama daring kan bisa ini banget lah sama Online kan, online. online. Tapi kan tetap Zoom mas, tetap muka. Tergantung kalau misal online pun kalau misal dosennya kosong, kalau misal nggak bisa ngajar tugasnya di Elena. Oh. Kayak biasa kayak anu. Jangan sebut nama. Masa nyebut Pak Harto? Enggak. Pak Hartono loh. Orang ini dikat ya man. Nggak apa-apa. Ini ya, misal COVID ini selesai, kamu ada keinginan nggak sih untuk meniti karir di Jakarta dan menetap di sana sebagai artis ibu kota lo? Kalau di Semarang kan, ya kan gitu kan man? Ora yo, nek aku malah apa ya, Jakarta tuh maksudnya aku itu buat lonjakan awal aja, kayak aku pengen mencari pengalaman yang makin luas, menghadapi masalah-masalah yang nantinya bakal terjadi seperti apa gitu kan. Di kota-kota besar kan kayaknya lebih ekstrim lah, maksudnya lebih menantang dan apalagi dunia entertain tahu sendiri lebih ya kan. Kalau nggak total, nggak sekalian, nggak jadi gitu. Harus tetap berani sih, intinya konsisten kayak gitu. Oke. Keinginan ada, tapi nanti kembali ke orang tua, nanti aku gimana. Nah itu yang tetap masih masih susah isinya. Apa ya mas, ada yang aku nggak bisa ceritain sih intinya. Oh gitu. Aku nggak mungkin cuma ini kan, cuma iya setiap orang tua kan punya ini sih, apa namanya? karena mungkin aku anak terakhir juga sih mas, jadi anak terakhir. aku anak terakhir, jadi takutnya kan pengen wong tua gitu yo ojo jangan jauh-jauh. karena anak pertama kan udah jauh gitu, maksudnya ya sebenarnya Semarang sih belum terlalu jauh banget sih dari Banyumas gitu. Cuman kan kadang orang tua pengen berapa anaknya bersaudara ada yang sih di sana gitu. Berapa bersaudara? Dua aja. Sama Mbak Lesa berarti. Mbakku alus men kaya wong Solo, alus. Aku petakilan loh mas, biasa.
Ya beda, emang kakak Diki emang beda ya. Sakjane aku lanang kok. Mosok toh? Tenan lho. Ora maksudnya mbiyen ki perkiraan dokter, ki aku lanang. Lah bapakku wis udah nyiapin nama Dova. Dova, oke. Nah, tapi jebul wedok dipleset ke sana di Deva lah wis. Tapi memang Gimana ya? Orang ya mungkin tapi hobiku nggak tahu kenapa dari kecil yo senangnya nonton bal. Dulu suka banget zaman Piala Dunia. Pokoknya keluarga aku suka bola semua. 2014 itu suka Jerman, tim Panzer itu kan. 2000 berapa tuh? 14 toh. Iya. Pas juara tuh. Argentina gitu. Pas juara. Enggak juara 1 enggak 2 apa ya? Juara harapan. Enggak. Nah, itu pokoknya yo seneng banget lah nonton bal terus basket, main drum, hobi-hobiku terus apa ya? Main layangan juga. Aku dulu layangan juga. Terus ya pokoknya ngono. Teman-temanku juga rata-rata cowok-cowok, di desaku. Jangan-jangan emang cowok kamu. Tak panggil Dova aja ya sekarang. Iya. Besok anakku loh. Anaknya cowok. Namanya Dova. Suatu saat tak namain gitu Dova, kan. namanya Dova. Eva Doremiva anak. Nanti ya Sesuai. Tolong. bahasa Semara aja masih sensitif kok. Anak pertama sebagai Tolong. Ya. Mifa, anak keloro solasi dulu. Do re mi fa sol la si do. Ya. Makanya ya. Wis anu niatan jane koyo ngono, tapi ya Undangannya sih. apa? Solasi. Mas Ikro bisa aja. Ikro emang bisa. Bisa. Bisa emang. Kan dia membaca terus. Namanya aja Ikro. Ikro bacalah. Gitu. Aku harus Ngeri ganti kok. utamanya. Hah? Gantiin dia. Oh. Kan ngajar tadi. Oh ya, siap. Berarti memang hobinya dari kecil tuh hobi cowok ya? Main drum, Dulu basket. aku pernah ya sparring waktu SMP lawan susteran. Susteran kan sekolah yang Kristen semua itu loh. Kan tinggi-tinggi banget tuh ya. Lah, aku kan tim basket kan waktu itu 3-on-3 waktu itu 3-3. Aku kan pendek sendiri kan. Lah, yang dari Kristen itu kan tinggi-tinggi banget lah. Aku sukanya itu yang robos. Pokoknya jelin apa namanya? Nyempit, robos. Nah, Robos? Pokoknya aku bagian yang masukin kering gitu. Itu. Jadi kan tiga dibagi. Pokoknya yo pengalaman kayak gitu tuh apa ya? Aku menikmati gitu loh, Mas. Yang kayak pekerjaan kayak maksudnya main fisik kayak gitu tuh seneng. Enggak main boneka. Sekali nggak melakukan pekerjaan yang seperti cara punya. Yo tetap. Cuman kan nggak terlalu aku ini banget. Jadi ya udah biasa, yang ngerjainnya biasa gitu, nggak yang tak telaten banget ya telaten, tapi kan lihat-lihat wayah gitu loh maksudnya. Drum juga itu? Nggak terlalu dominan. Main drum juga kan? Itu masih enggak sekarang tuh? Masih. Masih. Sama bandnya apa namanya? Belum. Oh, Sugar. Bukan yang Sugar. Yang apa dulu? SMP. Enggak, SMA. sekarang kan masih sama kaki lima ya? Oh, di kaki 5 ya masih. Sugar bubar kan? Sugar bubar kan? Sugar udah pada pulang kampung. Udah pada ini sendiri. Singkatan loh. Apa itu? Susunya menggelegar. Disensor gimana? Tolong. Oh no. Sugar. Tetap sempat ini sih kepikiran pengen bentuk lagi sebenarnya. Tapi yang di Semarang tuh paling aku, Nana, Chris masih nggak ya? Enggak tahu. Kok ketawa ya Mas Ragil? Lah masa saya harus nangis sih? Oh iya. Ya sebenarnya pengen bentuk lagi, tapi kayaknya memang udah susah sih, maksudnya waktunya juga. Tapi mungkin next time kalau misalnya ada kesempatan lagi ya bisa lah. Itu. Intinya emang apa ya, nggak tahu aku tuh sebenarnya apa ya Mas. Aku tuh ya pengen ini gini, tapi manajemen waktunya harus bagi-bagi. Oh iya. Kadang butuh bukan sih. Butuh apa ya? Butuh manajer. Ya, berarti kamu tuh mengatur waktumu sendiri. Aku sendiri. Jadi misal toh kayak di kamar tuh tak jadwalin jam sekian. Timeline. Besok ngapain timeline. Terus tak alarm sama ya pokoknya tanggalnya tuh di titik-titikin ditandain.
Berarti saat ini kamu nggak ada manajer sama sekali? Sebenarnya aku udah ikut, misalkan dari Jogja itu sebenarnya aku juga udah ada, misalkan dari agensi Jogja atau dari Semarang juga sebenarnya udah beberapa ikut, tapi aku termasuknya freelance. Aku masih freelance, tapi kalau misal dari sana minta aku suruh terlibat atau apa sana, aku terbuka aja. It's okay, nggak apa-apa. Enggak, tapi untuk mengatur waktunya Tapi Diva aku nggak sendiri. terikat. Nah, itu aku masih aku dong kalau itu. Berarti kamu ngurus sendiri kan? Masih sendiri. Nggak punya manajer pribadi gitu loh maksudnya? Oh, sebenarnya udah banyak tawaran Mas. Tapi ntar dulu lah, aku masih pengen ini sendiri juga sih. Tapi nggak Ya kesusahan? cuman kadang Kesusahan kan pasti? biasa nih cewek kan kadang mut-mutan ya tau, kadang lagi bener-bener capek, yo ya meneh. Tapi kadang kalau lagi capek tak sambil Istirahat lah, nonton sampai. film, nonton film. Nggak ada niatan untuk mencari manajer? Kok kayaknya bau-bau ini ya? Maksud Ya nggak maksa. Aku nanya ya. aku mengalihkan pada ya itu tadi Mas, sebenarnya udah banyak yang ini, cuman kan aku yang masih Memang belum butuh memang. Belum. Memang belum butuh. belum, maksudnya butuh, tapi kadang maksudnya aku masih nggak tahu ya, aku harus bener-bener yang ngerti aku soalnya Mas. Jadi aku cari orang itu nggak yang semata-mata terus kebayarannya sak manajes, enggak. Aku yang pengen bener yang seneng ini berkarya bareng, ngerti nek wong seni paham lah ya kan. Kita nggak semuanya itu nggak ada yang instan, kita butuh proses. Pasti akan lebih kerasa, akan lebih bangga aja kalau misal kita itu mulai dari nol bareng-bareng gitu. Ya mana yang nggak ini sih kalau misal kita sama-sama berjuang dari nol rasain kan. Ya itu kalau yang merasakan, kalau yang orang masih punya ini ya. Tapi kalau yang orang udah si penting melu iki banget sesuatu, aku nggak suka ya gitu. Makanya aku harus cari yang bener-bener tahu aku. Tahu aku, tahu karakter aku dan bener-bener support aku juga gitu. Nggak semata-mata karena ada inginnya gitu loh. Kamu nyari manajer apa suami ya? Enggak gitu juga kali maksudku. Konteksnya enggak maksudku enggak gitu. Maksudku enggak gitu juga. Yang ngerti tuh maksudnya ya mungkin Ya, paham kayak teman sahabat yang ibaratnya udah tahu lah kan maksudnya. Paham dunia yang kamu geluti sekarang. Enggak, maksudnya karakterku juga Oh. kayak gitu. Cahiki pengennya maksudnya yang benar-benar bisa juga membangkitkan aku Mood. juga mood. Nah kan itu nyari manajer apa suami? Enggak, soalnya kan harusnya kayak manajer itu kan juga tetap harus kasih ini terus biar talentnya itu enggak juga maksudnya enggak Moodnya terjaga? ya kan karena capek kan kadang memang ya kalau aku sih berusaha mood terjaga tapi bila kejadian kayak gitu kan nggak tahu gitu misalkan ke depannya. Ya intinya saling ini aja sih support betul. Oke. Lah seorang Deva Doremiva itu kan kelulusannya apa sebenarnya? Apa sih Kro? Masih Kro. Apa sih Kro? Sarjana pendidikan. Lah Ya. selama ini kan bekerja di bidang seni secara murni ibaratnya. Apa tidak ingin pergi ke Oh, pengajaran atau pendidikan dan lain sebagainya? ini pertanyaan yang sangat bagus sih. Tepuk tangan sih. Ini podcast apa seminar ya? Seminar lah ya. Oke, ya. Ya banyak juga sih yang nanya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau aku nggak menutup mata Mas. Jadi misal pun ada tes CPNS atau tes apa yang berbau pendidikan, ya aku tak coba. Lawang kayak kemarin aja misal ada tes CPNS tak coba. Terus kalau ada peluang dosen atau apa, ya kalau misal bisa kenapa enggak gitu kan. Yang penting kita udah usaha ikhtiar. Tapi dengan syarat mungkin dari keluarga aku jangan ngelarang aku untuk melakukan apa yang jadi hobi aku kayak gitu. Tapi kamu passionnya lebih ke entertain ya? Kayaknya kalau iya sih kayaknya. Tapi kalau ya emang kalau kakak dikit itu beda sih ya Mas. Mbakku lebih ke teoritis ya orang itu. Aku lebih ke praktisi performance, dunia performance. Jadi ya aku berusaha meyakinkan orang tua aku dengan cara aku sendiri sebisa mungkin. Walaupun aku tetap mengikuti yang orang tua mau. Misalkan masih di dunia pendidikan gitu. Paling enggak ya nyatanya sambil tak berjalan sambil tak kerjain ya deneng yo bahasa apa metu ya toh. Ya deneng ya iso maksudnya ya maksudnya enggak keteteran banget lah gitu dalam arti kuliahnya gitu. Ya
jaga mood ya, cantik ya. Malah jadi Nela. Aduh. Sing semangat, Sing semangat, jagamu. jaga mood, Cantik yo. Brengsek yo. asem ya. Nggak nyanyi lagi ya? Nggak keluarin single lagi? Kan sempat nyanyi juga kan? Ini lagi proses mas, lagi editing nih. Ah. Judulnya Sahabat. Judulnya? Yang kemarin buat Sahabat, jadi lagunya lebih beat sih. Yang kemarin tagnya di kali ini nih. Kaliwari? Patemon. Oh, Di Patemon kan jebul no kali yo. Makanya Kali lumayan. apa Pak Temon? Iya, pokoknya Patemon belok kiri. Jebulnya kali yang itu loh yang aku update itu loh. Yang Kayaknya itu tembusannya kali Garang deh, kayaknya loh. Kayaknya itu. Itu bagus itu ternyata video, buat syuting video loh. klip di situ. Di situ belusuan pokoknya tempat. Audionya udah jadi berarti lagunya? Udah tag video sama band teman-teman sama si Deka sama Daniel, Oh, sama Gifan, Abram. Itu pengiring lagu kemarin aku itu. Itu singleku yang kedua sih. Sebenarnya ada lagi tapi masih proses. Masih inilah. Bagi waktu ini juga buat nyempetin juga recording. Itu Tapi kamu kayaknya ini bulan apa sih? September ya? September akhir 25. Oktober lah kayaknya udah jadi itu video klipnya. Judulnya Sahabat. Sahabat sih. Itu nulis sendiri kamu lagunya? Sendiri sama aransemen. Kalau aku anak tari kan sebenarnya nggak bisa yang Oh. iki notasinya opo kan nggak Nggak tahu. paham. Nah jadi aku kayak misal nyiptain lagu atau apa itu nuanginnya dalam bentuk misal aku lagi bengong ataupun lagi nyampe misalnya lagi di lampu merah berhenti tiba-tiba aku bersenandung gitu kan kayak misalkan gitu itu kan aku otomatis nang pinggir jalan tak rekam sambil ngomong lagi inget kok kan itu kan tak rekam sampai rumah baru nanti tak sambungin tinggal nanti mikir temanya tema lagu opo gitu kan meh Sahabat mau meh Ceria kayak gitu ya kayak gitu mas. Oh, berarti kamu nemu jadi ininya aku dulu berarti? nemu nada nese nanti kayak itu terus aku ke Septian juga Septian Beras Prof Septian. Ya dia sahabat aku dia pokoknya kalau misal aku konsultasi juga sama dia juga misal jadi dia yang terjemahin dalam bentuk notasinya aku yang ini dalam pokoknya di mulut gitu loh kayak ya udah dia tahu maksud aku terus digawe ya udah habis itu recording. Tapi jujur aku heran loh cara kamu membuat lagu tuh. Kamu kan anak tari kan, jurusannya tari kan. Nggak paham banget tentang notasi. Nah itu mas, aku sebenarnya buat lagu yo nggak tahu itu tuh bener apa salah. Yang penting aku yo mengekspresikan itu tuh ya karya aku gitu. Mau nggak peduli mau orang bilang itu jelek apa enggak. Ya nek seneng ya syukur nek ora nggak masalah karena aku hanya menuangkan kepuasan. Kalau ini kan musik kan kita mengekspresikan dalam hati kita ya, ibaratnya apa yang lagi dirasain. Nah itu kalau dituangkan dalam bentuk lagu jadi sebuah karya kan. Iya. Nah intinya setiap perasaan orang ini kan beda-beda yang dituangkan bentuk apa aja. Nah itu makanya kalau misal bener apa salah ya kembali lagi seni nggak ada yang bener yang nggak salah ya kan. Nggak ada bener salah sih. Cuma Ya, aku heran aja. Aku tuh kalau bikin lagu tuh harus pakai instrumen lah, minimal ada gitar tentu. Kalau cuma pakai mulut tuh susah. Makanya aku heran kamu bisa membuat lagu tuh dengan metode yang seperti itu tuh. Menurutku luar biasa, wow. Enggak lah, tapi apa ya? Sih, ya itu ya. Mungkin bisanya kayak gitu. Nggak tahu kunci aku soalnya. Ya kalau kunci gitar sih bisa, tapi yang nada dasar biasa, nggak yang melodi. Jadi ya paling kayak gitu. Terus misalkan kayak kemarin laguku yang Sahabat aja, misal melodinya kemarin kan tanya melodinya mau dibuat gimana Dev? Aku buat dulu tuh pakai mulut. Oh gitu. Bukan pakai mulut, maksudnya karo cangkem loh. Cangkem lawak mana ya? Bersenandung gitu. Ya intinya gitu. Misalkan misalkan gitu. Nah, aku kayak gitu dalam bentuk mulut. Kok melodi ini digawe koyo ngene ya wis pokoke ketuplek koyo ngene mbuhin opo ya toh. Si penting koyo ngene ya gini. Misalkan krunguke cocok, ya maksudku koyo ngene berarti bener. Nah, gitu. Nah, kayak gitu. Jadi aku enggak bisa menerjemahkan itu notasi apa jujur. Sumpah aku sebenarnya pengen ngerti, pengen belajar kayak gitu tuh anak musik ya. Cuman kan kayaknya belum. Oh jangan saya anak musik ya. Minta ajarin prof aja saya enggak. Aku enggak bisa ngajarin orang ya, enggak expert kalau ngajarin orang. Prof Septian tuh pinter. Lebih ke otodidak sih mas sebenarnya kalau aku.
Ya masalah. Sering bermain spekulasi. Oke. Wow ya memang multi talenta sekali Deva Doremiva tuh. Alah. Nari ya kan, main film, main musik. Apalagi coba selain MC, itu? MC, photoshoot juga. photoshoot, pokoknya apa aja dijabarin lah sama make up artist. Aku malah ini lagi mendalami komedi dikit-dikit juga sih Mas, komedi juga. Jadi fighting juga, terus malah pengen belajar kendang juga nih Man. Pengen aku ini, ritmis pokoknya. Kemarin aja belajar jimbe itu cukup tangannya abang kabel ya Mas Ikro. Itu Jimbe? lebih Jimbe ini berarti? Jimbe, kemarin sama Mas Pincu itu belajar. Itu juga harus benar-benar rutin sih. Harus sering, memang segala sesuatu tuh harus diasah terus sih. Oke. Memang kita kan kadang sering lupa ya. Dari sekian banyak yang tadi kan main film, terus apa lagi Pasti yang musik, paling, tari. yang Ya, paling ceritanya. yang paling ini. Apa ya Mas? Nek Nggak milih. tahu, Dek. Nek dikon milih, Jan. Koyo milih apa ayo? Ya nggak harus milih sih, cuma nggak harus milih, cuma yang menurutmu tuh paling ini aku banget nih. Gitu. Kayaknya aku lebih ke Yang passion seni. kamu. Peran sih. Kalau kayaknya aku lebih ke Peran. kayaknya karena itu yang menurut aku juga tantangan yang nggak mungkin, maksudnya yang belum tentu juga orang itu bisa mengekspresikan itu kayak ya mungkin bisa, tapi kan maksudnya aku kayak apa ya, lebih membangun emosi gitu loh, kayak misalkan apalagi kalau kita lagi nggak mood, kalau misalkan nggak mood tiba-tiba ekspresinya suruh bahagia. Itu jujur rada angel, apalagi kalau tuntutannya film-film yang yaitu layar lebar atau apa kan, wis pokoknya kita harus menjadi, nggak bisa kayak gitu. Oke, berarti Jadi peran. kalau Ya? misal kayak drum atau nyanyi itu kan bisa ya inilah, bisa lah sambil latihan ini, segala senggang latihan gitu. Tapi ketika misal udah ekspresi yang udah menghubungkan ke apa namanya, kita dari body language semuanya itu udah di depan kamera lagi, itu wah menurut aku belum tentu itu tersampaikan ke masyarakat. Maksudnya gitu, ke penonton ya. ke penonton. Apalagi macam di depan kita mungkin bisa, tapi ada orang yang misal di depan kamera tuh masih malu, masih deg-degan, masih apa, itu Nggak bisa total. karena kita udah sering mungkin di depan kamera kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kita bisa melakukan apapun sih Mas. Kalau udah enak di depan kamera bisa, itu pasti untuk melakukan pekerjaan semuanya pasti enak. Maksudnya kita nggak membutuhkan yang apa ya, harus waktu lama gitu. Kayak sebenarnya semuanya berkaitan. Kayak misal seni nih, aku kan misalkan di modeling. Karena aku dari kecil juga sering difoto, dipotret gitu kan, lama-lama dikenal orang kayak gitu. Nah, kan dari situ kan berarti kalau foto itu kan mainnya udah mood, ya kan? Mainnya udah mood. Ketika kita udah biasa di depan kamera, moodnya harus seperti apa, harus tergantung busana yang kita pakai juga. Kita misalkan kita pakai baju yang glamor atau apa, otomatis kita ekspresinya harus rodok yang songong kayak gitu. Maksudnya kayak ya tergantung nanti mintanya apa sebenarnya fotografernya. Tapi paling enggak kita udah bisa berekspresi sendiri dengan menjiwai apa yang sedang dipakai dress code-nya gitu. Nah dari situ kan juga udah mulai dikit-dikit, pertama udah mengenal kamera nih. Misalkan ada kamera sini shoot kan harus tahu titik-titiknya. Kayak misal orang foto pun, misal ya orang foto di ini jebret, hasilnya beda nggak sama kalau misalkan orang fotonya itu dari sisi pojok, tapi dengan kita memainkan ekspresi juga, beda kan? Beda. Kalau misalkan foto ngarep tok ngene tapi orang ambil ekspresi Foto KTP. datar tau. Foto KTP kan? Nah itu belajar angle juga. Terus sama kan apa ya, jadi kita tuh belajar intinya konconan sek be kamera ngono lah intinya. Terbiasa di depan frame. Kamera. Nah, gitu biasa dulu. Jadi nanti ke depan entah itu kamu pekerjaannya MC, mbuh kowe meh jengkang-jengking bu ngopo. Ya wis, itu makan gitu loh maksud aku. Jadi yo itu senengnya aku malah
tantangan kayak gitu dari kecil. Luar biasa sekali ya. Enggak. Deva Doremifa. Iya, merasa hidupku tidak berguna man. Di hadapan seorang Deva. Enggak yo. Bukan hidupmu saja Aku hidup. soalnya aku mas, enggak mas, aku satu tok yang di benakku yang kadang tak terpikirkan, gimana tak pikirkan ya. Oh jadi pikir banget tapi. Enggak. Cuman aku pengen satu aja, pengen bahagiakan orang tua aku selagi ada. Gitu aja Oke. sih. Aku karena aku mikirnya aku juga kita semua nggak tahu umur kita sampai kapan gitu Iya, kan. iya. Selagi bisa melakukan yang terbaik, kenapa enggak? Oke. Sedangkan aku anak terakhir yang aku istilahnya masih dalam proses meniti karir ya, ibaratnya kita masih proses berjuang gitu Iya. kan. Nah, banyak kalau kakakku kan ya udah cetol lah, udah kelihatan. Ya mungkin kan kalau orang zaman PNS gitu kan pasti orang-orang rata-rata PNS gitu kan. Ya nggak lagi ini sih, cuman orang kan punya rezekinya takdirnya masing-masing ya. Sendiri-sendiri. Tapi kan orang itu punya pikiran, akal yang bisa di inilah olah gitu sama. Nah, Oke. aku bagaimana itu bisa tertuang ke dalam sebuah kenyataan yang nantinya orang tua itu percaya bahwa oh jebolan aku iso Bisa. dengan caranya dia sendiri. Itu yang aku sampai sekarang aku juga ya sebenarnya orang tua nggak perlu tahu pontang-pantingi koyo ngene kesele koyo ngopo ya. Kalau orang aku pengennya ya orang tua tahu ya wis hasilnya aja pas lagi wis oh ngerti-ngerti neng kene, oh ngerti-ngerti tayang neng kene misalkan kita oh gitu orang tua nggak usah perlu tahu capeknya. Kadang ya kalau ngeluh kayak gitu ya mungkin kalau ya sesekali harus kadang curhat gitu sama orang tua tapi kan nggak yang terlalu Mendramatisir. memperlihatkan gitu ya itu aku, Tapi soalnya apa ya orang tua aku juga kadang orangnya emang khawatiran banget Iyalah kamu anak terakhir. iya itu dia khawatiran banget dan tapi aku pengen berusaha mungkin ada orang tuanya yang ketika anaknya maksudnya orang tua yang pengen anaknya oh anakku pengen di kursus neng kene sekolah neng kene tapi anak itu nggak punya semangat sedangkan orang tua itu kaya tapi dia nggak bisa memunculkan apa ya hasrat ke anaknya itu untuk bergerak lah istilahnya gitu padahal kan sayang ya kan orang tua dan dukung kadang kayak gitu ya aku sebenarnya disupport juga sama orang tua nih ya tapi karena mungkin rasa khawatirnya orang tua aku tuh yang masih kadang dan aku Ya wajar sih ya, Bia. tantangan banget sih wajar banget Tapi kamu percaya dan kan? aku sayang sama orang tua tadi Aku juga sayang kok. Sayang. Menyayangkan. Kamu menyayangkan. manusia hanya bisa berusaha entah itu nanti gagal atau enggak semuanya ada pelajarannya nggak ada yang namanya gagal kalau kita terus yakin pasti ada hikmahnya ada pelajaran yang didapat entah itu sedikit atau besar Hal yang paling tidak enak di dunia acting itu apa? menunggu Ya, menunggu itu yang Sebenarnya nggak cuma dunia acting sih kalau menunggu tuh. Di dunia apa? Iya kan? Menunggu pokoknya aku nggak enak. hati nih nunggu ini kesel ra. Enggak kalau aku enggak maksudnya capeknya tuh kadang kalau misal shootnya malam tapi kalau misal datang harus pagi gitu. Oke. Karena kalau di dunia film tuh kita sebagai talent itu nggak boleh telat. Apalagi kru-krunya udah pada datang kita sebagai talent nggak boleh juga telat. Nggak boleh. Menghargai ya? Menghargai dan ya latihan on time gitu loh, latihan disiplin. Nggak boleh menyepelekan. Oke, gini ya. Oke, bentar lagi kita closing nih. Bentar lagi kita closing. Satu dari kamu, gini. Saat ini perspektif pribadi ya. Sudut pandangku pribadi. Saat ini tuh banyak anak-anak muda yang jarang seperti kamu tuh. Effortnya untuk mengejar mimpi itu semakin jarang itu loh. Jarang ditemui. Seperti di ruangan ini ada kamu, ada aku, ada Siman, Ikro, ada Nenge. Bisa dilihat lah yang paling getol mengejar mimpinya siapa kan di sini. Dari berapa 5 orang ini kan gitu. Enggak. Kamu punya ini enggak sih punya tips untuk teman-teman? Sebenarnya mereka punya mimpi. Oh, ya. Tapi mereka udah merasa menyerah terhadap keadaan dulu gitu. Eksekusinya mungkin nanti gimana ya? Oh gitu. Pertama, ini saran-saran buat anak muda aja sih. Pertama kenali dulu apa passion kamu. Kenali Passion. apa yang menjadi apa ya namanya?
membuat kamu pertama hobi sih lah. Apa yang buat kamu senang dulu apa sih sebenarnya gitu. Oke. Selain rebahan. Ini selain rebahan yo. Ngopi. Ngopi nek ngopi beda, ki aman. Hobine ngopi. Terus Mungkin kalau sebenarnya karya kan nggak harus seni ya. Maksudnya karya itu kan kita bisa apapun. melakukan apapun pekerjaan yang tapi aku sih nyaraninnya yang karena ya kita kan udah gede-gede ya, maksudnya kalau misalnya beda lagi kalau misalnya orangnya udah ini kan berpikirnya ke depan maksudnya, tapi kalau bisa sih kita manfaatkan waktu sebaik mungkin itu buat menggali lagi, walaupun lagi nggak apa-apa nih, tapi kita bisa mengasah kemampuan kita kan bisa. Itu jadi kita nggak ada istilah yang namanya kita itu nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Kita tuh bisa ngapa-ngapain selain maksudnya dalam arti itu memperdalam, mengasah skill kan bisa di rumah. Nah itu jadi ketika nanti ada apa jebret langsung gitu kan. Paling nggak punya pegangan yang kira-kira kamu tuh mantep gitu loh, sama itu tadi sih sebenarnya konsisten sama itu ya komitmen sama ya. Nah terus yang kedua itu ya kalau berdoa tetap ya. Pasti. Sama carilah peluang terbaik. Ketika itu ada peluang terbaik, entah itu dari manapun, cobalah. Jangan takut istilahnya lah paling ora iso, paling saingannya banyak. Paling saya ya kan, saingannya banyak. Banyak. Nah, itu. Kayak aku aja ini sebenarnya kan aku bukan drummer profesional, bukan. Aku ngecah tari sing ora iso meneng gitu. sing seneng keberadaan gitu loh. Tapi aku mencoba hal baru karena kayak kemarin ada audisi kayak gitu kan, jadi brand ambassador Roland Indonesia. Itu aku nggak nyangka aja di drummer yang profesional yang udah tingkat ini kan pada ikut tuh. 300 peserta lah. Se-Indonesia lah, aku ikut sampai 50 besar itu. Dan besok final diambil 5 orang untuk jadi brand ambassador. Brand Roland itu drum sama dapat drum terus sama dapat uang tunai. Nah kan maksudnya dicoba dulu lah yang penting. Karena kan kita orang rezeki nggak tahu juga. Ada orang yang kita sebenarnya punya passion pun itu belum tentu itu tuh yang terbaik loh. Maksudnya, nah jadi kita harus pintar-pintar mengambil gini loh. Misalkan ada yang pintar banget jago main drum, contoh ya. Tapi dia hanya jago. Tapi dia tidak bisa menuangkan itu ke dalam performan yang tertata yang benar-benar apa yang diharapkan audiens, misal gitu kan, penonton. Misal kita harus cari sisi-sisi estetisnya di mana, mengambil hati penonton gimana, pasti tahu kan, pasti kayak body language dan lain-lain semua itu bekerja. Jadi kayak orang yang mungkin dari skill bisa, tapi pas ketika di panggung kayak gini, cuma kayak gitu nggak bisa. Kita harus semuanya, performance-nya, gitu kan. Kita harus kayak kalau aku drum kan, sebenarnya kalau perkusi itu beda sih sebenarnya. Perkusi kan harus main. Pokoknya ada kayak dance-nya juga, terus gimana kita menatap kamera pas enggaknya, pokoknya pas aja gerakannya sama ketukannya, musikannya, pokoknya semuanya itu dirangkai dalam satu sajian yang sebenarnya enggak cuma itu. Itu padahal baru satu passion, baru satu pekerjaan yang bisa kau ngisong gitar, itu gitar tok ngene, tapi ra iso obah gitu loh, enggak bisa atraksi menyajikannya dalam bentuk di panggung gitu loh. Ya tetap gue penonton wih jago banget, tapi kok suwe bosen ya ngono tok. Jadi perlu ada something di situ. Nah jadi sebenarnya seni terus kita melakukan sesuatu tuh harus tahu celah-celahnya gitu sih menurut aku. Walaupun itu mungkin hal yang sepele yang jarang orang perhatikan gitu ya. Tapi itu menurut aku penting sih. Karena kalau mau lihat yang memang ke depan kayak gitu ya harus belajar itu gitu. Jadi buat sesuatu yang tidak biasa menjadi hal yang luar biasa. Gitu. Itu tadi ya quotes-nya. Berarti kalau boleh semangat. Kalau boleh jangan takut mencoba hal baru. Ya. Kalau boleh jangan takut berspekulasi. Kalau boleh diringkas. Kalau boleh diringkas berarti temukan passion dulu yang paling disukai, terus coba dulu. Jangan takut bermimpi. Istilahnya jangan takut
mencoba cari celah, cari celah terbaik, ya terus komitmen komitmen, betul. dan habis itu Berdoa. berdoa. Ya. Gitu ya. Itu dari Deva Usaha. Do Re Mi Fa. Buat semuanya ya, itu tadi dicatat. Gitu. Semuanya Sangat buat inspiratif kita, sekali buat aku memang. sendiri juga. Aku juga masih perlu banyak belajar. Oke. Ya. Gitu ya, Deva, terima kasih Ya. sudah menyempatkan waktunya ya kan. Terima kasih juga Mas Ragil, Siman, dan kru dari Glidik TV. Ya, terima kasih sudah mengundang saya di sini, Mas Pro. Wah, tim Hore, Kami semangat. kami yang merasa Thank bangga you. loh di sela-sela waktu yang padat kan. Alah. Gitu. Kapan-kapan lagi ya? Oh, ya nanti pokoknya santai aja kan deket toh. Deket maksudnya anu nih apa? Kaosnya. Ya, daripada salah paham kok. Itu sekali lagi terima kasih Deva Do Re Mi Fa, sukses selalu ya. Amin. Ini Sukses buat juga. proyeknya ke depan semoga sukses semuanya. Amin 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 amin. Ada Deva lovers nggak sih atau pendukungnya itu ada nggak sih? Aku pernah jumpain kayak gitu akun yang Ada ya? namanya cuman gak tahu siapa, kayaknya orang iseng apa gimana ya. Tapi nggak tahu juga. Oke, pokoknya Pokoknya sukses intinya ya. kalau ada orang yang support ya gitu ya. Aku terima kasih. Oke. Buat teman-teman itu tadi ya kisah yang sangat inspiratif sekali dari Deva Do Re Mi Fa, layak untuk dijadikan panutan kalau menurut saya. Kalau enggak Mas. Jangan lupa komen, like, subscribe, di-share juga boleh. Glidik TV Podcast ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye bye. Spirit in action. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe tak, klik dengkulmu.